Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman saya akan membuat video berapa modal merawat ayam 15 ekor sampai akhir. Modal keseluruhannya sama kandang, ayam dan semuanya pokoknya sampai ayam akhir di periode pertama. Untuk periode selanjutnya itu terserah teman-teman mau lanjut apa tidak. Nah, di sini untuk ayamnya itu per ekor 80.000 rata-rata. Jadi dikali 15 itu totalnya 1.200.000 per ekornya, 80.000. Nah, untuk kandang itu saya menghitungnya paling mahal lah. Rata-rata itu 200 per set. Jadi membutuhkan 2 set, jadi totalnya 400. Dan rak kotoran itu 150. Juga beli tandon air totalnya 50, jadi total keseluruhan 1.800.000 keseluruhan, sama kandang ayam keseluruhannya itu 1.800.000 teman-teman. Nah, ini untuk biaya operasional itu tidak dihitung oleh modal yang tadi, itu modal paten yang tadi. Ini pakan membutuhkan 30 hari itu membutuhkan 50 kilo, dan vitamin anggap 30.000 lah, jadi totalnya 400.000 per bulannya biaya operasionalnya. Nah, sini akan hitung keuntungan per harinya itu. Anggaplah satu butir telur itu saya hitung 1.500 dikali 13 butir. Anggaplah ayam harinya bertelur 13 butir, tambah banyak yang bertelur ya tambah bagus. Jadi perharinya itu penjualan telur mendapatkan 19.500 per harinya. Nah, di sini 19.500 dikali 30 penjualan telur, jadi totalnya 585 per bulannya, dikurangi biaya pakan per bulan 400.000 dan vitaminnya itu ya. Jadi 585 dikurangi 400. Nah, di sini untungnya per bulan itu 185 per bulannya. Untungnya 185 per bulannya. Ini hitungnya saya kalau ayam lagi bagus produksinya. Kalau tambah bagus lagi nih menghitungnya sekitar 80-90%. Kalau tambah bagus ya tambah banyak untungnya. Nah, di sini untuk modal keseluruhan kandang dan ayam tadi 1.800. Nah, sedangkan penjualan telur per bulannya 185. Nah, dari 15 ekor ini membutuhkan berapa lama untuk balik modal? Jadi ini ketemunya itu sampai 10 bulan baru bisa balik modal antara ayam dan kandang. Jadi 185 dikali 10 itu totalnya 1.850. Itu sudah balik modal paten dari kandang. Kandang itu kan bisa dijual dipakai selanjutnya kalau mau lanjut. Nah, keuntungan kita nanti bisa jual ayam akhirnya. Nah, 10 rata-rata itu ayam bertelur itu sampai umur 1,5 tahun, kalau bagus itu umur 2 tahun. Jadi 1,5 tahun dikurangi 6 bulan. Kan ayam bertelur itu kalau sudah 6 bulan ke atas sudah bisa bertelur. Jadi totalnya 12, 1 tahun. Nah, 12 dikurangi 10 jadi sisa 2 bulan teman-teman. Keuntungannya di 2 bulan itu bisa masuk kantong teman-teman. Dan penjualan ayam akhir itu bisa masuk kantong juga. Anggaplah 20.000 kali 15 itu sudah berapa? Nah, di situ penghasilannya. Sisa 2 bulan dan penjualan ayam akhir. Itu pun kalau 1,5 tahun bertelurnya. Kalau sampai 2 tahun untungnya bisa nambah. Itu di periode pertama sudah balik modal di kandang baterai. Beda lagi kalau kandangnya kayak gini teman-teman, sudah tertutup semua, itu beda lagi nanti modalnya. Jadi saya tadi itu menghitung modal ayam dan modal kandang baterai kayak tadi, belum atapnya teman-teman.
Jadi membutuhkan 10 bulan baru bisa balik modal. Dan sisanya itu kita untung bisa masuk ke kantong. Sisa 2 bulan kalau ayam berusia telurnya 1,5 tahun. Dan penjualan ayam afkir. Kalau mau teman-teman lanjut di periode selanjutnya, kita kan sudah dapat untung dari kandang ini. Kita sudah tidak cari modal lagi buat kandang, cuman kita modal ayam aja dan pakan situ teman-teman. Jadi periode selanjutnya itu lebih banyak lagi keuntungan kita yang masuk ke kantong. Begitu teman-teman sekalian. Itu pun kalau produksi bagus. Nah di sini kalau bikin erak itu, erak kandangnya itu usahakan lebih tinggi yang di belakang agar ayam telur itu bisa turun ke depan nanti. Nah untuk talang kotoran itu terserah teman-teman mau pakai apa enggak. Kalau saya pakai, kalau langsung ke tanah tambah menghemat 150 untuk biaya itunya aja, cuman bikin erak dudukan kandang aja teman-teman. Itulah gambarannya saja, jangan dibikin patokan, itu cuman gambarannya saja. Takutnya ada ayam mati, itu belum dihitung juga sama saya. Nah di sini ada 2 kandang. Saya ini sebelumnya beli kandang plastik dan galvanis. Apa bedanya? Ternyata maaf, bukan menjelek-jelekkan ya, kandang plastik ini tidak terlalu efisien teman-teman. Dia gampang patah, tidak presisi, pokoknya gampang patah. Nah padahal ini saya tidak ditaruh di panas ya, gampang patah dan kotoran itu nempel, tidak langsung jatuh ke bawah. Jadi telur itu kotor. Jadi kita kalau mau menjual telur itu harus dibersihkan dulu, karena jaraknya itu terlalu sempit. Dan padahal ini kandang tidak pernah kepanasan sama sekali ya. Herannya gampang patah di bagian klem-klemannya itu teman-teman. Nah ini kan kandang saya ini per 1 kotak isi 1 ekor. Ini keuntungannya ini enak teman-teman. Jadi ayam tidak kanibal. Cuman gak enaknya itu lebih mahal biayanya. Modalnya itu lebih besar. Karena ini per 1 set isi 6, sedangkan tadi 1 set isi 8. Harganya itu pun sama. Dan menghabiskan lahan, panjangnya sama, isinya berkurang. Kalau tadi kan panjangnya sama, ayam lebih banyak isinya teman-teman. Cuman bagusnya kalau isi 1 itu tidak kanibal. Kalau isi 2 itu rawan sekali kanibal. Biasanya ayam petelur ini kalau lihat darah habis bertelur gitu, terus di bagian itunya ada bekas darah, itu biasanya dicocoli sama temennya sampai keluar ususnya. Itu pernah kejadian di kandang saya, keluar ususnya teman-teman, langsung mati. Itu waktu ditinggal kerja, pulang-pulang ternyata sudah mati. Dan kandang ini tuh kelihatannya itu kotor, kena debu itu kelihatannya kotor. Kalau yang kandang baterai galvanis itu lebih efisien, lebih kelihatan rapi gitu teman-teman. Ayam itu kelihatan, kalau ada yang sakit atau yang gimana itu kelihatan. Kalau kandang ini tuh sedikit lebih gak kelihatan. Jadi ayam sakit matanya apanya itu gak terlalu kelihatan. Nah enaknya kandang ini bisa dibongkar pasang, dibongkar dipasang lagi. Cuman kelemahannya itu kalau dibongkar pasang terus lama-lama patah nanti. Dan tempat minumnya itu ada 2, ada di atas dan ada di depan. Kalau galvanis itu ada di atas saja teman-teman. Nah ini galvanis ada di atas saja, tidak ada di depan. Sebenarnya bisa, cuman dibengkokin aja itu besinya ke depan. Dan pintunya tidak gampang terbuka kalau galvanis. Kalau
plastik itu gampang sekali terbuka. Nah, sedangkan kalau galvanis kalau dibongkar pasang, nah itu kancingannya cepat patah. Nah, kancingannya itu cepat patah. Nah, kalau patah kita harus mengakali pasangnya pakai kawat agar bisa dipasang lagi. Kan kandang baterai ini datangnya itu tidak utuh gini teman-teman. Kita harus garap sendiri. Datangnya itu satu-satu, bagian alas, bagian atap itu satu-satu. Nanti kita rangkanya sendiri teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin begitu saja penjelasannya. Itu hanya gambaran saja teman-teman, tidak bisa dibikin patokan. Untuk hasil modal itu tidak bisa dibikin patokan, cuman gambarannya seperti itu karena saya belum menghitung kalau ayam mati. Itu kalau ayam sehat produksi lancar dan pakan masih belum naik. Di situ untuk patokan pastinya itu tidak menjamin teman-teman, hanya ini gambaran saja seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.